just don't wanna explain it, but sometimes I wanna don't hold it against me if I'm down, let me be sad. Mesir kuno. Periode kekuasaan Mesir kuno adalah berupa pembentukan dinasti, yaitu suatu teokrasi di mana para penguasa atau pharaoh sebagai penguasa, pemikir dan juga mengangkat dirinya sebagai dewa. Kekuasaan ini dimulai dari lembah Nil sekitar 3150 sebelum Masehi dan bertahan hingga 31 dinasti. Dinasti berakhir setelah Mesir takluk kepada kerajaan Romawi pada sekitar abad 30 sebelum Masehi. Pada periode kekuasaan Romawi secara bertahap menjadi perubahan politik dan agama, dan periode inilah yang mengakhiri perkembangan peradaban independen Mesir. Mesir kuno berada di bagian timur Laut Afrika yang terpusat sepanjang pertengahan hingga hilir Sungai Nil dan mencapai kejayaannya pada sekitar abad ke-2 sebelum Masehi yang disebut periode Kerajaan Baru. Wilayahnya mencakup delta Nil di utara hingga Jebel Barkal di Atarak. Pada beberapa zaman, peradaban Mesir meluas hingga ke selatan Levan, Gurun Timur, pesisir pantai Laut Merah, semenanjung Sinai, serta Gurun Barat. Bentuk peradaban Mesir kuno antara lain berupa bangunan, tulisan, patung, relief, lukisan, mumi, dan lain-lain yang tinggi dan hingga kini masih bertahan. Wilayah peradaban Mesir kuno. Lokasi bangunan di Mesir masa lampau dikonsentrasikan di lembah Sungai Nil antara Laut Tengah di utara sampai di Katarak. Di sebelah selatan dibuat bendungan Aswan di daerah selatan. Di 1960 Ben Aswan dan tahun 1960 dibuat pulau bendungan yang disebut Danau Nasser. Karya atau peninggalan seni rupa. Piramida bertangga Raja Djoser di Saqqara, Mesir dari 2630 sampai 2611 BC. Piramida Khafre tingginya 146 meter, panjang di sisi bawah 230 meter, areal 52.900 meter persegi, 23 juta buah buatan dibangun dinasti keempat sekitar tahun 2000 SM oleh Raja Khufu. Karya atau peninggalan seni rupa. Piramida yang dibengkokkan dibangun masa pemerintahan Raja Sneferu 2575 BC sampai 2551 BC. Awalnya arsitek membangun dinding dengan sudut 55 derajat, kemudian mereka temu permasalahan struktural hingga dilanjutkan menjadi 43 derajat tingkat. Lukisan. Anubis dan mumi orang Mesir yang masa lampau percaya bahwa dewa mereka yang mati. Anubis adalah pecinta membalsem. Potongan seni ini menunjukkan yang jakal X002 Hedet Anubis menyiapkan suatu mumi. Itu biji dari 13, 14 sampai 1200 BC. Kereta tempat tidur atau alas orang Mesir, sebagian dari yang paling awal dan paling merinci, contoh mebel sudah selamat, sebab mereka telah dipelihara pusara orang Mesir masa lampau. Kereta tempat tidur atau alas ini yang menirukan seorang sapi adalah dari pusara Raja Tutankhamun. Itu ada di Museum Orang Mesir di dalam Kairo, Mesir. Lukisan. Bagian buku untuk yang mati terdiri dari suatu teks yang berisi doa, mantra, dan himne. Pengetahuan untuk digunakan oleh yang mati untuk mundur dan melindungi jiwa pada perjalanan menuju alam baka. Mulai dinasti yang 18 tahun, buku yang mati terukir pada lontar. Bagian ini satu, seperti itu buku dari awal dinasti 19 tahun menunjukkan pertimbangan akhir yang ditinggal menuju kerajaan Osiris, dewa kematian. Hieroglifs dan ilustrasi melukiskan upacara agama menimbang hati yang meninggal untuk menentukan apakah ia dapat dihadiahi hidup abadi. Perjamuan TB, bagian dari dinding yang dicat bertanggal-tanggal sekitar 1400 BC sepanjang periode kerajaan.
Bagian puncak menunjukkan kalangan bangsawan dan istri mereka yang menerima perhatian dari para budak, menyajikan makanan. Pada sisi kanan, figur di dalam baris di bawah mungkin wanita. Ya, lukisan dari kuil Ramses 1100 SBC, suatu pemimpin militer cerdik yang mempertahankan Mesir melawan invasi asing. Lukisan prestasi militer menghiasi dinding pada kamar mayatnya di Thebes atau Luxor. Sekarang ini, walaupun lukisan di sini ditunjukkan melukiskan ratunya. Lukisan Raja Narmer dari Hierakonpolis dibuat pada papan batu tinggi 62,5 cm dari periode predinastik Egyptis, penahan pukulan musuh. Lukisan menggambarkan pemuliaan raja yang digambarkan lebih besar. Raja Thutmose. Gambar menunjukkan pemotongan dan pemindahan bagian-bagian patung Raja Ramses II pada kuil di Abu Simbel, dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi dari Tunggul Bandungan Aswan. Kuil Luxor berada di timur Sungai Nil, mulai dibangun sekitar tahun 1200 silam untuk menghormati para dewa. Bangunan kuil ditambahkan ke atas oleh masing-masing dinasti. Di depan terdapat tugu atau obelisk dan patung kolosal. Kuil ini dihubungkan ke kuil Al-Karnak oleh jarak sepanjang 3,5 km. Sepanjang jalan dihiasi dengan berarti 100 sticks. Dalam sekali setahun, Dewa Amon diangkut oleh tongkang dari Al-Karnak ke Luxor pada sebuah festival besar. Kuil Al-Karnak kira-kira 1,500 biji. Banyak kuil yang dibangun di Al-Karnak. Yang paling utama adalah dibuat oleh Thutmose III yang menguasai Mesir 1400 silam. Tulisan hieroglif pada dinding kuil mencerminkan peristiwa tentang kehebatan militer Thutmose dalam memperluas kerajaan Mesir hingga Asia dan Afrika. Kuil Luxor berada di timur Sungai Nil, mulai dibangun sekitar tahun 1200 SBC untuk menghormati para dewa. Bangunan kuil ditambahkan ke atas oleh masing-masing dinasti. Di depan terdapat tugu, obelis, dan patung kolosal. Kuil ini dihubungkan ke kuil Al-Karnak oleh jalan sepanjang 3,5 km. Sepanjang jalan dihiasi dengan beratus-ratus ping. Dalam sekali setahun, Dewa Amon diangkut oleh tongkang dari Al-Karnak ke Luxor pada sebuah festival besar. Kuil Al-Karnak kira-kira 1500 BC. Banyak kuil yang dibangun dari Al-Karnak. Yang paling utama adalah dibuat oleh Thutmose III yang menguasai Mesir 1400 SBC. Tulisan hieroglifes pada dinding kuil menceritakan peristiwa tentang kehebatan militer Thutmose dalam memperluas kerajaan Mesir hingga Asia dan Afrika. Tembikar. Barang tembikar orang Mesir adalah salah satu dari format seni yang paling awal yang dikerjakan oleh orang seni yang masa lampau. Potongan ini dari periode yang Pre-Nasid 50.000 BC sampai 3.000 BC dihias dengan burung unta, perahu, dan desain geometris. Patung Raja Khafre duduk dari 2500 BC diukir dari suatu blok batu diorit padat batu keras dari kerajaan tua, kerajaan di Mesir, tinggi 165 cm, dalam kurung 66 tinggi dan
adalah suatu diidealkan penyajian raja dengan bentuk geometris kuat dan proporsi dramatis. Patung Dewi Salket yang ditemukan Pasara Raja Tutankhamun Mesir, dewi yang menyambuh, menggigit, dan sangat dilukiskan sebagai perempuan indah dengan suatu kalajengking pada atas kepalanya. Halayan emas adalah dibuat oleh penempa emas padat yang mental sangat tipis.